Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Saudari Esterlina Resadika Silitonga, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolektan hari ini dari tim SPK Bapak 1, Bapak Suparmin, Bapak Sabto Kristiono, dan Bapak Sumarsono. Warta ibadah yang pertama, ibadah pemuda dan remaja GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 17 atau pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Pelayanan firman oleh Saudari Alia dan MC oleh Saudara Yeriko. Dimohon kehadiran dari pemuda remaja GKJTU Jemaat Bendosari dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjangsana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 17 atau pukul 5 sore bertempat di keluarga Bapak Widyoko RT 5. Pemimpin pujian Diaken Herli, pemimpin firman Penatua Yosua Ivan Pradana. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus serta pelayanan perjamuan kudus GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja dan akan dilayani sebagai pemimpin ibadah oleh Ibu Pendeta Paini. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang keempat, hal baptis anak. Berdasarkan perbincangan dengan majelis dan telah memenuhi persyaratan untuk dilangsungkan baptis anak, maka kami wartakan bahwa di bulan Mei akan dilangsungkan baptis anak atas diri Kai Abimanyu Pamungkas, putra dari Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari. Majelis sekaligus membuka pendaftaran apabila ada putra-putri maupun cucu dari Bapak Ibu Saudara semua yang akan melakukan baptis anak bisa menghubungi majelis jemaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Warta yang kelima, dalam rangka memperingati Hari Pekan Pendidikan GKJTU tahun 2024 yang dilaksanakan pada ibadah Minggu 5 Mei 2024, akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis. Persembahan ini nantinya akan digunakan untuk mendukung program pendidikan melalui Yayasan Sion. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang keenam, ibadah Minggu 5 Mei 2024 akan dilayani oleh Saudara Reza Ananda Damanik, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Dan di dalam ibadah ini sekaligus akan dilayani pencawisan perjamuan kudus untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Untuk petugas pelayanan dalam ibadah Minggu 5 Mei 2024, kolektan oleh tim SPKA 2, Adik Dila, Renata, dan Ella, song leader Saudari Jantik, Saudari Kristi, dan Saudari Mada. Penerima tamu dari tim penerima tamu 6, Bapak Sabto Kristiono, Ibu Yuli Harun, dan Ibu Budi Heri.
multimedia atau LCD Saudara Herli, FB online Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada hari ini, Minggu 28 April 2024. Dan mari kami undang Bapak Ibu Saudara jemaat semua untuk bersaat teduh sejenak. Dan mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk memasuki jalannya ibadah Minggu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, ucap syukur kami kepadamu karena Engkau berkenan melindungi malam kami dan Engkau membangunkan kami di pagi hari, di hari Sabat-Mu ini dengan keadaan tanpa kurang suatu apapun, dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami telah hadir di dalam rumah-Mu ini untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan setiap hal-hal yang Engkau ajarkan. Kiranya Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau jauhkan kami dari godaan-godaan yang jahat, dari kuasa kegelapan, sehingga pikiran dan hati kami hanya terfokus kepadamu saja, dan konsentrasi kami adalah untuk mendengarkan setiap sabda firman-Mu, serta hanya untuk memuji nama-Mu. Demikian Bapa, seru dan doa kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami, bahwa Yesus sendiri telah hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci.
yang berpuji demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda awal kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 sampai 2. Sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan, yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, karena Allah sendiri yang memerdekakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatan. Sebab itu, sebagai manusia yang sudah dimerdekakan, marilah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Dan kini, saya persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi, dan setelahnya saya akan tutup dalam doa. Marilah kita berdoa sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak kami dilahirkan, kami sudah bergelimang dengan dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Karena itu ya Tuhan kami,
Janganlah ingat segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap orang yang berdosa ini. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan kerinduan dan pengakuan akan keterbatasan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan dimuliakan, maka Allah yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini marilah kita menerima berita anugerah dari Allah dari kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 23 hingga 24. Demikianlah bunyinya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B ayat 1 sampai 2. Yang terambil dalam kitab Yohanes 15 ayat yang keempat, demikianlah bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian jugalah kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, demikianlah petunjuk hidup baru. Marilah kita menanamkan hal tersebut dalam hati kita masing-masing serta melakukannya dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-21. Namun, sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya jika kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa Sorgawi, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih telah memberkati kami dari awal hingga saat ini dan mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, namun sebelum itu kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu pada kami. Bukalah pintu pikiran kami, pendengaran dan hati kami, supaya kami bisa mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik, terlebih lagi pada hati kami, supaya kami dapat menanamkan benih firman itu dengan baik, dan hal itu dapat bertumbuh, berkembang, sehingga menghasilkan buah yang manis, seturut dengan kehendak-Mu saja. Kepada pelayan firman-Mu ini, Tuhan kiranya memberkati pikiran dan hati hamba, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan dalam menyampaikan firman kepada jemaat-Mu dengan baik pula. Ajar dan bimbinglah kami dalam melakukan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, melainkan menjadi penerang bagi kami dalam melakukan segala kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan nats firman kita pada hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat 7 hingga ke-21. Saya ulangi sekali lagi, kitab Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat 7 hingga ke-21. Bapak Ibu sudah membukanya semuanya? Membuka Alkitabnya? Kita akan membaca Alkitab ini secara responsoria, yang artinya kita berbalas-balasan. Ayat yang ke-7 saya, ayat yang ke-8 Bapak Ibu dan jemaat, ayat yang ke-9 saya, dan begitu pula seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amatlah dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri daripadanya, ia serta anak-anaknya dan temannya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya,
suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyebar di atas bumi ini, tetapi kamu katakan bahwa Yesus adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih bagi kita yang melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Iya, semangat sekali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tentrem Rahayu. Senang bertemu dengan Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang ada di GKJ TU Jemaat Bendosari ini. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman, izinkan saya berkenalan diri dengan jemaat yang ada di sini. Apakah diizinkan? Perkenalkan, nama saya Esterlina Resadika Silitonga, biasa disapa dengan Esther. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teologi UKSW, dan kebetulan saya pernah melakukan praktik pelayanan di gereja ini dan juga sering menyapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam kenal kembali. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan jemaat sekalian yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani berkhotbah di gereja ini. Karena saya telah menempuh mata kuliah Homiletika 2 atau yang disebut dengan ilmu berkhotbah. Terima kasih dan salam kenal. Kita masuk kepada renungan kita yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah air hidup. Saya ulangi sekali lagi, yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu adalah air hidup. Saya mengutip perkataan dari seorang profesor yang bernama Winston Hook Auden yang berasal dari Amerika Serikat. Ia pernah mengajar di Universitas Oxford dan pernah berkata satu kalimat yang bermakna tentang air, yaitu ribuan manusia dapat bertahan hidup tanpa merasakan cinta dari orang lain. Akan tetapi, tak seorang pun manusia dapat bertahan hidup tanpa air. Saya ulangi sekali lagi, ribuan manusia dapat bertahan hidup tanpa cinta dari orang lain. Akan tetapi, tak seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa air. Kalimat ini memberikan suatu makna yang luar biasa bagi kita, di mana air itu menjadi sumber yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah saya katakan barusan, bahwa air adalah bagian dari kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dapat kita lihat bahwa air biasanya kita gunakan untuk makan, minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Kita juga mengetahui bahwa permukaan bumi ini terlalu banyak ditutupi oleh permukaan air, di mana yang dapat kita kenal sebagai samudra, lautan, sungai, dan masih banyak lagi. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita juga diisi dengan cairan yang banyak. Jika kita kekurangan air dalam tubuh kita, maka yang terjadi pada kita adalah masalah kesehatan hingga menyebabkan kematian. Jemaat yang terkasih, jika kita kaitkan dengan Injil Yohanes ini, apa yang dapat kita lihat? Yang dapat kita lihat dalam renungan kita ini adalah bagaimana cara Yesus menjelaskan dengan baik kepada perempuan Samaria maupun kepada jemaat yang terkasih, demikian juga kepada saya, bahwa air
air sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dan air yang dimaksudkan oleh Yesus dalam renungan ini bukanlah air yang biasa yang kita temui, melainkan air itu adalah air hidup, ataupun yang kita kenal sebagai roh hidup, atau firman itu sendiri yang mengalir dalam kehidupan kita, sama seperti air terjun yang berasal dari atas hingga turun ke dasarnya. Demikian juga firman itu dalam kehidupan kita yang mengalir dari pikiran kita hingga dasarnya, yaitu hati kita, sehingga kita bisa menanamkannya ke dalam hidup kita masing-masing. Dalam firman ini juga diperlihatkan bagaimana cara atau sikap orang Yahudi dalam memandang orang Samaria. Mereka tidak menghargai adanya perbedaan dan saling mementingkan tradisinya sendiri. Namun bukan itu yang lebih penting di sini, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Di mana kita melihat bahwa Yesus yang dapat kita tiru, yang dapat kita jadikan role model hidup kita, supaya kita dapat menghargai adanya perbedaan, baik status sosial maupun status agama. Sebelum kita masuk kepada firman ini, kita perlu mengetahui bahwa Yohanes itu tercatat bahwa ada tradisi yang sangat kuat, di mana hal ini didukung oleh bukti-bukti purba yang menyatakan bahwa penulisnya ini adalah Rasul Yohanes itu sendiri. Dan penulis ini ditulis sekitar tahun 70 hingga 100 Masehi. Jadi jika kita lihat secara seksama bahwa kitab Yohanes ini mengambil sikap permusuhan terhadap orang Yahudi, sehingga mereka seolah-olah dari bangsa lain, dan suatu agak mengejutkan dikarenakan hal ini dapat memberikan pemahaman terhadap diri orang Kristen, di mana mereka melakukan permusuhan antar di luar bangsanya sendiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendalami renungan ini lebih mendalam, saya ingin bertanya sedikit kepada jemaat sekalian. Pernahkah jemaat mengalami perasaan ditolak, dihina, dikucilkan, tidak dianggap oleh orang sekitar? Saya ingin bertanya. Apakah pernah? Pernah. Bapak Ibu majelis mengatakan pernah. Apakah jemaat pernah? Apa yang jemaat rasakan saat itu? Sedih, down, sakit hati, dan masih banyak lagi yang sesuai dengan itu. Jemaat tidak sendiri, dikarenakan orang Samaria dalam kitab ini juga mengalami hal yang demikian dari orang Yahudi. Pada masa pelayanan Yesus yang kita lihat dalam kitab Injil ini, bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, malahan mereka menjauh. Jika kita ingat, pada perjanjian lama, dahulu orang Samaria adalah termasuk dari salah satu suku 10 Israel. Lantas mengapa mereka menerima hal demikian dari orang Yahudi? Yang menyebabkan mereka menerima demikian sikap dari orang Yahudi adalah mereka melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain, mendirikan mezbah sebagai tempat penyembahan, dan menjadikan gunung Gerizim sebagai tempat peribadahan. Karena itulah orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria karena dianggap tidak setia kepada Allah. Karena itu, jika mereka menemui orang Samaria di tengah jalan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ialah mereka menjauhinya, menghina dan menolak mereka. Akan tetapi, kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang hendak menimba air, sungguh luar biasa respon Yesus. Karena Yesus tidaklah menjauhinya, malah meminta air minum darinya. Yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-7b, yang mengatakan bahwa berilah aku minum. Di sini Yesus menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus, di mana Yesus mengoreksi dan menerobos tradisi yang berlaku saat itu. Jika kita pahami dan mendalami tulisan ini, dimulai dari peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis, pengajaran Yesus, dan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Yesus serta muridnya.
Hal itu membuat banyak orang percaya dan mengikut Yesus. Namun, hal itu dapat membuat orang Farisi menjadi geram padanya. Yesus peka terhadap situasi dan kondisi tersebut. Dan karena ia tahu, ia datang dan menghindari diri dari yang kemungkinan terjadinya masalah karena belum saatnya tiba. Dan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Perlu kita ketahui Bapak Ibu dan jemaat sekalian, bahwa Samaria adalah tempat di mana wilayah pegunungan antara Galilea Utara dan Yudea Selatan. Orang-orang yang tinggal di sekitar itu disebut sebagai orang Samaria. Dan pada masa itu, di tempat itu ada yang namanya sumur. Yang kita baca tadi namanya ialah sumur Yakub. Yesus telah lelah perjalanan dari Yudea dan ia singgah di Samaria. Dan tempat Samaria itu di dalam kota itu namanya ialah Sikar. Pada pukul 12 ia haus, ia lelah. Seperti yang saya katakan tadi, ia menunjukkan sisi kemanusiaannya, di mana manusia bisa lelah, bisa haus. Karena jika kita haus, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Minum. Yesus juga berbuat seperti demikian. Yesus memerlukan air minum. Karena itu dia bertemu dengan perempuan Samaria di sana. Kira-kira pukul 12, sehingga itu sangat terik-terik sekali. Jadi, jika kita kehausan pukul 12 siang, apa yang kita lakukan pertama kali? Mencari air untuk minum, demikian kan? Oke. Jika dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-17 ini mengisahkan tentang perempuan Samaria yang bukan orang terpandang. Ia adalah pendosa karena ia hidup dengan seorang laki-laki tanpa adanya status pernikahan, yang disebut sebagai kumpul kebo. Ia sebelumnya telah memiliki 5 suami, yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-18. Dari sini kita mengetahui bahwa perempuan ini bukanlah perempuan yang baik. Namun, karena ia membutuhkan air pada saat itu, ia datang ke sumur itu seorang diri. Dan kita juga mengetahui bahwa tadi orang Samaria dikucilkan oleh orang sekitarnya, maka perempuan Samaria juga hal demikian. Ia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia datang ke sumur itu pada jam 12 siang saat sepi sumur itu, sehingga ia dapat mengambil air dengan leluasa tanpa mengalami adanya hinaan dan cercaan dari orang lain. Jemaat yang terkasih, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini, dan Yesus meminta air kepada perempuan itu, kemudian mengerti bahwa Yesus bukanlah orang Yahudi yang pada umumnya ia jumpai. Yesus berkata demikian, "Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Air hidup yang sudah kita baca di sini bermakna bahwa air yang diberikan oleh Yesus bukan hanya menyegarkan jiwa dan dahaga saja, akan tetapi membersihkan berbagai kenajisan dan kecemaran yang sanggup mengubah seseorang yang terbuang, yang terabaikan dalam lingkungan sekitarnya menjadi manusia yang luar biasa, menjadi wanita yang tegar dalam hidupnya. Karena itu, jika kita melihat alur percakapan yang Yesus dan wanita itu, dimulai dari Yesus yang meminta air kepada wanita itu dan menjelaskan maksud dan tujuan oleh Yesus dan memberikan penjelasan tentang air hidup itu sendiri. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa Yesus mengkorek ulang kehidupan manusia wanita itu, di mana Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu kemari." Dan dengan sengaja diucapkannya dengan tiba-tiba pembicaraan itu, sehingga respon wanita itu terkejut akan pernyataan yang Yesus berikan, karena mereka belum pernah bertemu sama sekali, dan ini perdana. Maka
wanita itu dengan menjawab dengan jujur. Kita jarang bertemu dengan orang yang pertama kali bertemu dengan seseorang lalu mengorek masa lalu kita dan menjawabnya dengan jujur. Namun di sini wanita itu berkata jujur kepada Yesus dan berkata bahwa ia tidak memiliki suami. Dan Yesus mengapresiasi kejujuran dari wanita itu dengan mengatakan bahwa tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, dan itu merupakan pujian dari Yesus tentang pengakuannya walaupun mengandung penolakan, dan hal itu memungkinkan Yesus dapat menghadapkan dia dengan kehidupan masa kininya dan masa lampaunya. Selanjutnya, wanita itu mengalihkan pembicaraan dari masalah pribadi hingga kepada masalah agamawi. Maksud mengalihkan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa wanita itu menggunakan rasionya, menggunakan akal berpikirnya, bahwa terjadinya kontradiksi antara agama dan budaya yang dianutnya dengan agama dan budaya yang dianut oleh orang Yahudi, dengan anggapan bahwa siapa yang paling benar di antara keduanya. Wanita itu memuji Yesus akan hal itu, mempertanyakan bahwa mengapa orang Samaria tidak bisa menyembah di tempat yang sama dengan orang Yahudi. Dan Yesus menjawab bahwa tidak peduli di mana kamu menyembah. Yang Yesus maksudkan di sini bahwa kamu haruslah menyembah Tuhan Allahmu dengan roh dan kebenaran, dengan iman percayamu sendiri, bukan dari tempat kamu ibadah. Dan Yesus menjawab perkataan wanita itu dengan sederhana, sangat sederhana. Jika kita pahami alur percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, kita dapat melihat ada berbagai ekspresi dan perasaan dari wanita itu yang dapat ditunjukkan kepada kita. Mulai dari bertanya, meragukan, tidak percaya dengan Yesus, namun akhirnya kita diperlihatkan bahwa ia percaya kepada Yesus dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi. Padahal itu adalah awal perjumpaan mereka. Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam merespon hal ini dalam kehidupan kita? Mungkin sebagian dari kita awalnya sama seperti perempuan itu, tidak mempercayainya, namun hal ini dapat mengajarkan ke dalam hidup kita bahwa air hidup itu tengah mengalir sekarang dalam hidup kita. Sama seperti firman ini yang tengah mengalir. Dan Yesus tahu pribadi kita. Yesus mengerti hati dan pikiran serta pergumulan yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Lebih dari siapapun. Sama seperti wanita Samaria tadi. Sehingga dapat kita kaitkan dalam dua. Ada jika kita menggunakan akal pikiran kita dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan dalam hidup kita, dan tidak mengandalkan Tuhan, maka hal itu adalah sia-sia, bagaikan gersang padang gurun yang gersang. Dan yang kedua, bagaimana kita cara menyikapinya? Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal itu sama seperti padang gurun yang menantikan air hujan, yang menghujani padang gurun itu dengan air hidup yang Tuhan berikan. Saya percaya tidak mungkin GKJTU Jemaat Bendosari ini bersikap dalam poin yang pertama yang mengandalkan akal dan pikiran, tetapi menggunakan akal dan pikiran serta hatinya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saya mempunyai ilustrasi yang cukup menarik dalam renungan ini, di mana ada seorang ayah yang memiliki seorang anak yang bernama Deon. Ia berumur 5 tahun, namun sayangnya ia tidak memiliki ibu karena saat melahirkan Deon, ia telah meninggal. Akibatnya ia dihindari oleh teman sebayanya, ditolak, diejek dengan alasan ia anak yang miskin dan tidak memiliki ibu dan dianggap aib oleh orang sekitarnya. Suatu hari
anak ini bermain di halaman rumahnya. Namun ia bertemu dengan anak-anak sebayanya. Ia berharap ia diajak bermain. Namun yang ia dapatkan hanyalah hinaan serta cercaan atas dirinya. Ia kemudian masuk ke rumah sambil menangis dan mencari ayahnya. Lalu sang ayah memeluknya dan berkata demikian, "Anakku, janganlah menangis. Mungkin kamu belum bisa menerima apa yang mereka katakan terhadapmu. Namun tersenyumlah dan ketahuilah bahwa ayah menyayangimu. Percayalah, ayah selalu bersama-sama denganmu." Anak itu kemudian berhenti menangis karena ia tahu maksud dan tujuan ayah tersebut. Ia memeluk ayahnya dan tersenyum. Apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini, Bapak Ibu? Yang dapat kita pelajari bahwa kita bisa saja mengalami sama seperti situasi yang dialami oleh Deon dan perempuan Samaria itu, di mana kita dijauhi oleh masyarakat, kita dihina dan tidak dianggap oleh orang sekitar. Namun kita disadarkan bagaimana dengan kita. Kita adalah anaknya, orang yang terdekat dengan Yesus. Apakah kita bisa datang kepada Yesus sama seperti perempuan Samaria dan anak yang bernama Deon itu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Karena itu saya memiliki 3 pokok yang dapat kita pelajari dan maknai dalam bacaan kita ini. Yang pertama, Yesus mengasihi semua orang. Yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, di mana Yesus melakukan pelayanan yang multikultural, di mana semua orang, bahkan Yesus bercakap dengan seorang Samaria yang dianggap tidak lazim dalam budaya orang Yahudi, apalagi meminta air minum dari hasil timbaan orang Samaria itu. Dan karena itu Yesus menentang tradisi tersebut. Poin ini saya menegaskan bahwa Yesus mengasihi semua orang. Jika dikaitkan dengan kehidupan kita masa sekarang, maka mengapa kita harus menjauhi, menolak dan menghina orang lain? Sedangkan Yesus berlaku berbeda. Yesus malah mengajarkan kepada kita untuk berbuat kasih, sama seperti hukum Taurat kita yang kedua tadi, bahwa kita harus mengasihi sesama, mengasihi musuh seperti diri kita sendiri. Yang kedua, yang dapat kita lihat di sini bahwa Yesus sebagai sumber air hidup, yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19. Maksud air hidup yang ditawarkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, kepada kita semua, bahwa itu adalah roh hidup, firman itu sendiri. Dan air dimaknai sebagai pentahiran akan kenajisan dan segala dosa. Dan Yesus juga mentahirkan hal itu dari kita. Jika kita membutuhkan air setiap harinya, maka demikian juga firman Tuhan itu. Kita juga memerlukan air itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Yesus melampaui tembok gereja yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Maksud Yesus melampaui tembok gereja di sini, Bapak Ibu, adalah bagaimana cara kita dalam menyembah roh dan kebenaran, bukan dari tembok-tembok gereja yang kokoh. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu, bahwa kita haruslah menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, bukan dari tembok yang kokoh yang memisahkan kita dari orang lain. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah menyerahkan hati dan pikiran serta tubuh kita kepada Tuhan. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa gereja yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah bangunannya, melainkan orang yang di dalamnya. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita masuk ke dalam penutup, bahwa tentu kita semua ingin bersuka cita, namun sebelum itu yang lebih penting adalah kerinduan kita kepada Tuhan. Ketetapan
menguatkan hati kita untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sering kita diuji di tengah penderitaan dan pergumulan. Kalau kita dalam kondisi yang normal, itu baik-baik saja. Namun, bagaimana jika kita mengalami pergumulan serta penderitaan sama seperti wanita Samaria ini? Yohanes menuliskan Injil ini dengan memperlihatkan bagi kita bahwa Yesus datang kepada wanita itu dan juga datang kepada kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, masihkah kita datang kepada Tuhan dan mencari mencari Yesus dari berbagai pergumulan kita? Jawaban itu ada pada diri kita sendiri. Namun, saya berharap kepada Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk mencari Tuhan dan memuji Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan bukan menangis, bukan meratap, bukan putus asa, bukan menyerahkan diri kita sendiri, dan juga bukan menyalahkan Tuhan. Namun, yang perlu kita ketahui, kita perlu pegang dalam Injil ini, bahwa kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita adalah ciptaannya, kita adalah anaknya. Karena itu, kita akan ditinggikan dan menyatakan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa untuk segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, di mana Tuhan memberkati kami dengan penuh sukacita. Saat ini kami datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami datang menundukkan kepala kami untuk berdoa kepadamu, mengucapkan terima kasih kami atas firman yang sudah kami dengar. Semoga firman ini menjadi penerang bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang kudus. Tuhanlah yang memberkati gereja ini, yaitu Gereja BKJTU Jemaat Bendosari, yang dimulai dari Ibu Pendeta Junia sebagai pemimpin gereja, majelis, penatua gereja, diakon, dan semua para pelayan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam melayani jemaat-Mu dan memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan untuk melayani dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat untuk tetap setia dan mendukung pelayanan gereja ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Berilah berkat-Mu bagi setiap program pelayanan yang ada di gereja ini, dimulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, pelayanan kategorial lainnya. Tuhanlah yang memberkati pelayanan tersebut supaya seturut dengan kehendak-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya yang menjauhkan dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden dan wakilnya, serta para pemimpin negara ini, dari pusat hingga daerah desa pun. Mohon Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, serta kejujuran, adil, serta takut akan Tuhan, sehingga kami mereka menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, mereka yang memikul beban pergumulan rumah tangga, baik ekonomi, sakit penyakit, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, dan masih banyak lagi. Tuhanlah yang memberkati, memberikan kebutuhan yang cukup, memberikan damai sejahtera bagi keluarga kami, terkhusus bagi Ibu Salim, Pak Yatno dan Pak Yugianto, serta Bu Sri Mulyani dan Pak Supriyanto yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhanlah yang memberkati segala obat yang dikonsumsi
supaya dapat dipulihkan dan berkumpul bersama-sama di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, yaitu kaum lansia. Tuhan memberkati mereka di usia mereka saat ini. Tuhan yang kiranya memberikan mereka kekuatan dan hidup mereka, agar mereka dapat memuji nama-Mu di usia mereka yang sekarang ini. Di dalam doa kami ini masih jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan yang sempurnakan. Dengarlah doa dan seruan kami dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sebab pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 269 ayat 1. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 202, Maut Sudah Menyerang. Juru selamat
marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur begitu besar berkat-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap pencapaian yang telah kami mampu capai. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan yang telah mampu kami lewati. Bapa, pada saat ini kami membawa sebagian berkat yang telah Engkau berikan pada kami untuk kami persembahkan kembali kepadamu sebagai rasa syukur kami kepadamu. Bapa, kiranya dana yang kami kumpulkan ini Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan ini dapat berkenan bagimu dan dapat mencukupi untuk kebutuhan pelayanan di rumah-Mu ini. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu bagi Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga apa yang kami persembahkan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, lebih dari itu mampukan kami untuk mempersembahkan setiap saat dalam hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini Bapa, kami hendak menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjalankan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita menyanyikan doa nyanyi penutup dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 sampai 2. Kasih dan
Semoga Yang paling temanya apa sih? Oh, Makasih ya. Mas, kita damai-damai kan, Mas? Damai. Bro sini mas. Ada tuh panggil tua. Yes, yes, tutup yes. Ternyata. Oke. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah bersatu bersama dan beribadah di hari Minggu ini baik secara offline maupun secara online. Dan kami menginformasikan untuk ibadah minggu depan tanggal 5 Mei 2024 akan dilayani oleh saudara Reza dari mahasiswa praktik teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu saudara warga jemaat untuk hadir dalam ibadah dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024 bertempat di gereja pukul 9 pagi dilayani oleh Ibu Pendeta Haini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai waktu jemaat nanti akan diinfokan kembali dalam berita berikutnya. Demikian yang bisa kami informasikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.